Dia adalah seorang pria yang bernama Frank. Saat itu, seseorang mendatanginya dan ingin menguji kehebatannya dalam bertarung. Kita dapat melihat di sini bahwa dia telah melakukan beberapa serangan. Dan dia adalah orang yang sangat kuat dan sulit dikalahkan. Namun pada suatu kesempatan, lawan Frank mengeluarkan cermin yang kemudian diarahkan ke wajah Frank. Ternyata pantulan cahaya yang diarahkan ke Frank adalah kelemahannya. Karena sejak kecil Frank adalah seorang fotofobia. Jadi dia peka terhadap cahaya yang terpantul di matanya. Setelah itu, saingan Frank dapat melakukan beberapa serangan terhadap Frank. Awalnya sang penantang mengira Frank sudah menyerah. Tapi Frank sudah kembali berdiri. Dan sekarang dia akan menghadapi saingannya dengan menutup matanya. Pada akhirnya, Frank mampu memenangkan pertarungan tersebut. Kemudian sang penantang mengatakan bahwa sekarang dia hanya percaya bahwa Frank adalah legenda yang dibicarakan banyak orang. Dan percaya bahwa Frank adalah pemilik tinju condor. Ilmu tinju legendaris yang berasal dari abad ke-16. Mendengar itu, Frank mengatakan penantang itu salah. Karena orang yang dia bicarakan adalah saudara kembar Frank. Adegan beralih ke Frank saat dia latihan. Ia berlatih keras untuk mengalahkan saudara kembarnya. Karena Frank memiliki dendam terhadap saudaranya. Frank akhirnya memutuskan untuk mencari saudara kembarnya dengan mengendarai sepeda motor. Ketika dia sedang beristirahat, tiba-tiba dia diserang oleh seorang pria. Tapi ternyata Frank bisa dengan mudah menjungkirbalikkan pria itu. Dan ketika Frank hendak pergi, pria itu langsung menodongkan pistol ke arah Frank. Sambil mengatakan, jika dia menginginkan buku kuno milik Frank. Mendengar hal itu, Frank mengatakan bahwa buku itu kini berada di tangan saudara kembarnya. Buku itu adalah buku kuno yang berisi seni bela diri tinju condor. Seni bela diri yang mematikan dari abad ke-16. Pria yang tidak percaya dengan perkataan Frank, malah meminta Frank untuk memberikan tas Frank kepadanya. Frank pun kemudian melemparkan tasnya. Lalu kemudian menghajar orang itu hingga tewas. Adegan beralih ke kilas balik ke beberapa tahun sebelumnya. Di sini, Frank meminta izin istrinya untuk berlatih seni bela diri dengan guru paling terkenal di Chile. Frank berjanji bahwa setelah mempelajari seni bela diri, dia akan kembali dan memulai hidup baru bersama istri dan juga anaknya. Kemudian, Frank dan saudara kembarnya pergi ke sebuah bukit, yaitu tempat guru terkenal itu berada. Sesampainya di sana, Frank dan saudara kembarnya, Marco, akhirnya bertemu dengan sang guru. Setelah Frank dan Marco mengatakan niat mereka untuk datang belajar, guru malah mengatakan bahwa dia hanya akan menerima satu orang. Dan yang dipilih oleh guru itu adalah Frank. Tapi saat itu Frank malah mengatakan bahwa Marco jauh lebih kuat dari dirinya. Dan malah merekomendasikan Marco. Namun sang guru tidak melihat dari kehebatan mereka. Guru menganggap semangat dan kerendahan hati Frank adalah yang utama. Mendengar hal itu, Frank akhirnya menerima keputusan tersebut dan Marco akan pulang. Kemudian, adegan menunjukkan Frank yang terus meningkatkan keterampilan menjadi orang yang kuat. Setahun sudah berlalu, Frank sudah berlatih sangat keras bersama gurunya. Suatu hari, saat Frank dan dua siswa lainnya sedang berlatih, tidak sengaja melihat seseorang yang diam-diam mengikuti gerakan tersebut. Ternyata orang itu tak lain adalah Marco, saudara kembar Frank. Ternyata selama ini Marco tidak pulang, melainkan mengikuti pelatihan silat secara sembunyi-sembunyi. Guru mengatakan bahwa Marco telah melakukan ini sejak Frank tinggal di sini. Beberapa hari kemudian, Frank dan dua murid lainnya sedang melatih instingnya dengan mata yang terpejam. Tidak lama kemudian guru mereka datang. Dia berkata bahwa dia akan mengajari mereka tentang cara mengusir ego. Jika mereka bisa mengendalikan egonya, otomatis berat badannya akan seimbang dan bisa disesuaikan dengan mudah. Kemudian, guru meminta salah satu murid untuk naik ke wadah kosong. Dan ketika salah satu murid mencobanya, murid itu langsung gagal. Tentu saja ini tidak akan mudah. Apalagi ini sangat bertentangan dengan fisika. Tapi setelah itu guru naik ke atas wadah. Dan ternyata dia mampu menyeimbangkan tubuhnya dengan baik. Guru mengatakan bahwa mereka harus percaya pada diri sendiri. Dan tidak pernah mengatakan hal-hal buruk pada tubuh mereka. Karena tubuh mereka akan merespon dengan cara yang sama. Keesokan harinya, terlihat ada satu siswa yang keluar. Karena merasa tidak kuat dengan porsi latihan berat yang diberikan guru. Sekarang, hanya tersisa dua murid. Di sini guru mengatakan bahwa sekarang adalah musim tanpa alas kaki. Artinya,
mereka tidak dapat menggunakan kaki mereka dalam kehidupan sehari-hari. Atau dalam praktik selama 6 bulan ke depan. Pada pagi harinya, kedua siswa itu mulai mengikat kaki mereka. Kemudian mereka kembali berlatih tetapi tanpa menggunakan kaki. 1 bulan pun berlalu, dan mereka masih berlatih sangat keras. Dan hari itu seorang murid yang sudah tidak kuat akhirnya memutuskan untuk keluar. Sekarang hanya tersisa 1 murid yaitu Frank. Hari-hari berikutnya, Frank terus berlatih meski sendirian. Hingga ia terbiasa melakukan aktivitas lari tanpa kaki. Suatu malam, Frank dan gurunya sedang makan malam bersama. Di sini guru mengatakan, jika Frank berhasil menyelesaikan musim tanpa kaki, dia akan resmi menjadi siswa terbaik. Di saat yang sama, Frank terkejut melihat Marco di semak-semak. Ternyata Marco masih mengawasi mereka. Marco juga melakukan latihan tanpa kaki seperti yang dilakukan Frank. Kemudian Frank bertanya kepada guru, mengapa dia tidak mengundang saudara kembar Frank untuk bergabung dengan mereka. Guru berkata bahwa Marco jauh lebih tangguh daripada Frank. Namun sayangnya, Marco memiliki kecemburuan dan firasat buruk. Mendengar hal itu, Frank hanya diam dan menatap gurunya. Seolah tidak percaya dengan apa yang dikatakan guru. Tak lama kemudian, Frank berhasil menyelesaikan pelatihan tanpa kaki selama 6 bulan. Gurunya kemudian mendekatinya, dan membawa sebuah buku kuno. Di sini, sang guru menjelaskan bahwa dia akan mewariskan buku kuno ini kepada Frank. Agar dia bisa melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Guru merasa bahwa dia sudah sangat tua dan lemah. Sehingga dia tidak akan sekuat dulu untuk menjaga buku itu. Oleh karena itu, sang guru mewariskan buku tersebut. Agar Frank dapat melindunginya dengan nyawanya. Dan tidak membiarkan jatuh ke tangan orang yang salah. Di dalam buku tersebut, terdapat panduan seni bela diri legendaris bernama Fist of the Condor. Tidak hanya itu, buku ini juga memiliki panduan bagaimana memberi makan tubuh dan jiwa manusia. Di balik jendela, Marco sedang mengintip sambil mendengarkan percakapan Frank dengan guru. Kemudian, adegan kembali di masa sekarang, di mana Frank sedang mencari Marco. Frank berjalan ke pak tertuak untuk membeli minuman. Di sini, Frank memberitahu wanita penjaga pak tertuak, bahwa dia hanya ingin membeli sebotol tuak. Namun para preman yang ada di bar tidak menyukai kehadiran Frank. Lalu salah satu preman mendekati Frank dan langsung mengusirnya dari sana. Preman itu mengatakan bahwa tubuh Frank sangat bau. Dan mereka akan muntah jika Frank berlama-lama di bar. Dan saat Frank hendak pergi, preman itu malah menyiramkan air ke kepala Frank. Sambil mengatakan bahwa Frank harus segera mandi. Frank mencoba menenangkan diri. Lalu dia bergegas keluar dari bar. Tapi, tidak lama setelah dia keluar, tiba-tiba Frank masuk lagi dan sekarang dia memesan segelas tuak. Melihat hal tersebut, preman itu mendekatinya dan meminta Frank keluar sambil merangkak seperti binatang. Mendengar hal itu, Frank menuangkan minumannya ke kepala preman. Dan kemudian terjadi pertarungan antara mereka. Tapi dengan mudahnya, Frank berhasil melumpuhkan semua preman itu. Setelah itu, Frank akan meninggalkan bar. Tetapi tiba-tiba seorang pria bernama Kalari, menyorotkan cermin ke wajah Frank. Seperti yang kita ketahui, Frank adalah fotofobia. Dia peka terhadap cahaya yang dipantulkan di matanya dan ini adalah kelemahannya. Kemudian, ketika mereka berdua akan bertarung, Kalari mengatakan bahwa dia ingin berduel sampai mati dengan Frank. Yaitu pada hari Jumat jam 5 pagi di sebuah bangunan yang ditinggalkan. Frank saat itu langsung setuju. Karena dia tahu Kalari adalah murid Marco. Adegan beralih lagi ke masa lalu 2 tahun yang lalu. Di sini, guru sedang mengajari Frank tentang isi kitab suci kuno yang akan diteruskan ke Frank. Hari demi hari, Frank terus dilatih oleh sang guru tanpa henti. Hingga suatu hari guru Frank pun sakit. Dan pada saat itu guru tersebut tiba-tiba diserang oleh Marco. Kejadian ini menyebabkan guru tersebut meninggal dunia. Tidak lama kemudian, Frank datang dan terjadi perkelahian antara Frank dan Marco. Tapi pada akhirnya Marco berhasil mengalahkan Frank. Saat itu Frank yang kalah menjadi sekarat dan akan mati. Marco melakukan ini karena dia ingin mendapatkan buku kuno itu. Setelah Marco pergi, Frank diselamatkan oleh seorang pria tua bernama Wook. Orang tua itu adalah salah satu teman guru Frank. Dan dia juga pemilik sekolah seni bela diri. Dalam waktu singkat, Frank telah pulih dan bahkan belajar seni bela diri dari Wook selama berbulan-bulan. Wook mengatakan bahwa Frank sudah sangat kuat.
Dan akan lebih baik bagi Frank untuk pergi atau membuka pertapaannya sendiri. Namun, Frank mengatakan bahwa tujuannya sekarang adalah memburu Marco. Terlebih lagi, ternyata Marco telah membunuh istri dan anak Frank. Kembali ke masa kini, terlihat Kalari sedang mendatangi gurunya, Marco. Kalari memberitahu Marco bahwa dia dan Frank akan berduel pada hari Jumat. Di sini, Kalari bertanya kepada Marco, apakah benar Frank tidak menguasai seni bela diri tinju condor? Karena jika Frank sudah menguasainya, maka Kalari pasti akan mati dalam duel tersebut. Marco menjelaskan bahwa dia mengambil buku kuno itu ketika Frank belum menyelesaikannya. Dan jika Kalari berhasil menghabisi Frank, dia berjanji akan mengajari Kalari isi buku kuno itu. Mendengar itu, Kalari pun semakin bersemangat untuk duel nanti. Di sisi lain, Frank sedang berlatih di pantai untuk mempersiapkan duelnya dengan Kalari. Keesokan harinya, Guru Wook sedang melatih salah satu muridnya. Tak lama kemudian, Guru Wook didatangi oleh Kalari. Kalari mengatakan bahwa dia adalah murid Marco. Dan dia juga yang akan menghabisi Frank. Kemudian terjadilah pertarungan antara Kalari dan Guru Wook. Tapi Guru Wook yang sudah sangat tua akhirnya dikalahkan oleh Kalari. Lalu Wook berkata untuk menyampaikan pesan terakhirnya kepada Frank. Namun Kalari tidak mau mendengarnya. Dan langsung membunuh Frank tanpa ampun. Setelah membunuh Guru Wook, Kalari kembali untuk menemui Marco. Kalari berkata bahwa dia baru saja menghabisi Guru Wook. Dan sekarang dia akan pergi untuk berduel dengan Frank. Sebelum pergi, Marco berpesan agar Kalari masuk ke dalam pikiran Frank. Itu agar Kalari memenangkan duel dengan mudah. Di sisi lain, Frank terlihat berkemas lalu melaju dengan sepeda motornya. Tak lama kemudian, Frank dan Kalari akhirnya bertemu dan siap bertarung. Tapi sebelum bertarung, keduanya melakukan pemanasan terlebih dahulu. Lalu akhirnya duel pun dimulai. Terlihat Frank bisa dirobohkan oleh Kalari. Dan saat Kalari hendak menghabisi Frank, tiba-tiba Frank mulai bertarung serius dan berhasil memojokkan Kalari. Kalari yang merasa terpojok kemudian membuka bajunya. Dan ternyata, Kalari memasang senter di tubuhnya. Itu karena mengetahui kelemahan Frank. Namun Frank sudah terbiasa berkelahi sambil memejamkan mata. Sehingga hal itu tidak lagi menjadi halangan baginya. Dan ketika akan kalah, Kalari memberikan simbol perguruan Guru Wook. Kalari pun mengatakan, ketika dia akan menghabisi Guru Wook, dia ingin memberi Frank beberapa pesan. Tapi Kalari tidak mau mendengarnya. Sehingga dia langsung membunuh Guru Wook. Kalari juga menceritakan, bagaimana Marco secara brutal membunuh istri dan anak Frank. Dan yang lebih buruk lagi, istri dan anak Frank berpikir bahwa Frank sendirilah yang membunuh mereka. Karena keluarga Frank tidak tahu dia punya saudara kembar. Mendengar semua perkataan Kalari, mentalitas Frank menjadi melemah dan dia langsung ambruk. Saat itu Kalari yakin bisa menghabisi Frank dengan mudah. Namun tiba-tiba, Frank bangkit kembali dan langsung menghajar Kalari dengan brutal. Dan pada akhirnya, duel tersebut dimenangkan oleh Frank. Kemudian dia bergegas pergi untuk menemui Marco. Dan dengan itu, film pun berakhir.